Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online, yang senang untuk melihat ibadah sekolah minggu. Berjumpa lagi bersama Kakak Bertia dan Bang Adrian. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita seperti biasa, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau berbicara kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena kami di sini Tuhan berkumpul bersama-sama guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu untuk melakukan ibadah dalam sekali seminggu. Kiranya Tuhan, biarlah pelayanan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan hati adik-adik untuk kerinduannya dalam beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, dengarkanlah lagu persembahan dan puji-pujian yang akan kami persembahkan untuk-Mu. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu ya kan Bang Adrian? Iya, jadi kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu yang semangat dan penuh sukacita. Ayo Abang Adrian, mainkan musiknya.
semua sudah sangat semangat ketika memuji Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita mau berdoa, doa pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iren Togatat. Kita akan kembali satu pujian persembahan kita, Mau Cinta Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini yang bakalan firman Kak Iren Huta Barat. Firman hari ini ditulis dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya adik-adik harus persiapkan Alkitabnya dan kita akan bahas firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini tentang kitab Samuel. Berarti siapa sih ini yang mau sama seperti Samuel? Nah, sebelum kita bahas firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang boleh kami rasakan anak-anak sekolah minggu GKPI Teladan Hafed ya. Tuhan, kami berdoa supaya firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi boleh kami terapkan dalam kehidupan kami boleh menjadi sama seperti Samuel masa kini. Ya Tuhan, kiranya
Tuhan yang berkati hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu supaya boleh mengerti dan boleh memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jadi firman kita hari ini berbicara tentang Samuel. Samuel artinya yang diminta dari Tuhan. Samuel itu ketika kecilnya sudah diberikan ke Bait Allah, artinya dia menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia masih kecil, dia sudah diantarkan menjadi pelayan Tuhan. Ibu yang mengantarkannya bernama Hana dan bapaknya bernama Elkana. Jadi ketika si Samuel kira-kira berumur 12 tahun, Samuel tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Samuel dipanggil sampai 4 kali loh. Walaupun dari panggilan pertama sampai panggilan keempat dia merasa bahwa yang memanggilnya adalah Nabi Eli, tapi Nabi Eli menyadarkan yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan pada panggilan yang ketiga kali. Nabi Eli sadar, wah kayaknya Nabi Eli nggak panggil Samuel nih dari tadi gitu. Tapi ketika tiba-tiba Nabi Eli tersadar, dia mengatakan dia mengajari Samuel untuk menjawab panggilan itu dengan mengatakan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah kalau bahasanya mungkin begini, kalau bahasa kita sekarang, berbicaralah Tuhan sebab Samuel mendengar loh gitu. Jadi ketika Tuhan panggil Samuel untuk keempat kalinya, Samuel sadar bahwa yang memanggilnya adalah Tuhan, bukan lagi Nabi Eli. Dia menjawab sesuai dengan perintah Nabi Eli dengan mengatakan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu Tuhan menyampaikan pesannya kepada Nabi Samuel. Nah Samuel ini ingin diangkat untuk menjadi seorang nabi. Nah pertanyaan untuk adik-adik, apa sih kah hubungannya dengan tema kita minggu ini, bicaralah anakmu mendengar? Artinya sebagai anak sekolah minggu kita dituntut untuk taat dan setia. Taat artinya ketika dipanggil kita harus cepat menjawab respon. Kita harus menjadi anak-anak yang tanggap. Nah ketika adik-adik boleh menjadi anak-anak yang tanggap, anak-anak yang cepat responnya, maka Tuhan pun senang untuk sering mengajak kita berbicara. Sama seperti lagu anak sekolah minggu, tahu nggak sih adik-adik lagu yang Tuhan memanggil namamu? Nah, ketika Tuhan panggil, maka anak sekolah minggu diminta untuk menjawab, ku jawab ya, ya, ya. Nah, berarti ketika kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut, artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ketika orang lain banyak berbicara kepada kita, kita harus rajin mendengar. Karena apalagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah guru sekolah minggunya, adik-adik harus rajin. Adik-adik harus menerima firman itu dengan baik dan benar, supaya firman Tuhan itu benar-benar nyata kepada adik-adik sekolah minggu. Kalau adik-adik disiplin untuk mendengar firman Tuhan, pasti Tuhan pakai adik-adik untuk bisa seperti Samuel, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Satu lagi kakak mau kasih tahu nih, pelayan Tuhan. Emang Samuel ngapain sih kak di gereja? Ngapain sih dia di bait Allah? Dulu Samuel tugasnya itu dia menjaga lilin. Artinya ketika dia menjaga lilin, dia tidak boleh lilin di bait Allah itu sampai padam, supaya ada tetap penerangan di sekitar bait Allah. Kalau mungkin di gereja kita nih, tiap pagi kita matikan lampu, terus kalau misalnya sudah mau malam kita hidupkan lampu. Mungkin itu tugas Samuel kalau di gereja, kira-kira seperti tugasnya. Jadi adik-adik, kalau misalnya kakak ingatkan sekali lagi, kalau misalnya ada tanggapan orang tua misalnya panggil, mungkin namanya contohnya Kak Bertia gitu kan, atau mungkin dipanggil Kak Bertia gitu, harus langsung cepat dijawab supaya respon terhadap firman Tuhan itu juga lebih cepat. Kalau misalnya adik-adik di sekolah minggu juga cepat dipanggil guru sekolah minggunya, adik-adik jangan diem aja nggak kasih respon apapun. Adik-adik harus cepat merespon. Jangan nanti telinga yang Tuhan kasih ini nggak berfungsi lagi dengan baik gara-gara kita terbiasa tidak cepat merespon panggilan. Kita biasakan untuk memakai telinga yang sudah dikasih, merespon panggilan dengan cepat, dan menggunakan mulut yang Tuhan kasih untuk menjawab panggilan Tuhan dengan cepat. Demikian firman Tuhan yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui kakak guru sekolah minggu Kak Iren Huta Barat.
Kami mohon supaya Tuhan boleh menjadikan kami seperti Nabi Samuel. Kami boleh cepat respon terhadap panggilan Tuhan, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang disiplin terhadap perintah-perintah Tuhan, apalagi perintah orang tua kami yang menjadi Tuhan yang kami lihat. Kami mohon supaya Tuhan tetap melindungi kami, anak-anak sekolah minggu, menjagai dan memberikan kami kesehatan atas bencana-bencana yang sering terjadi, dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami dalam masa pendidikan kami. Tuhan yang berkati anak sekolah minggu supaya boleh menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan lindungi mereka, berikan mereka rezeki serta kesehatan, agar boleh juga mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. Di dalam Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Waktunya kita memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berikanlah persembahan yang terbaik. Kita akan satu pujian ya adik-adik. Dari Mazmur 50 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu pertama ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.